Halo semuanya, jadi hari ini aku beli ikan. Ikannya tuh ada pibas, ada Oscar. Buat yang penasaran, nanti bakal dilihatin di videonya. Ikannya juga bentar lagi datang. Yuk kita lihat. Kebetulan ikannya udah datang nih. Ini yang ngantar ada Egia Movenda. Nih ikan-ikannya. Ini ikan apa namanya? Oscar albino. Oscar albino. Oscar albino. Impor. Oh impor? Impor. Iya. Berapa Van ini Van? Harganya 500.000. 500.000. Oke, Nah, mantap. Wah, ini yang pibas tadi ya. Ini Ya, mono. betina. Ini mono ya? Mono betina. Mono betina. Berat banget. Lumayan ya. Nah, ini yang jantannya. ini jantan betina. Kita jualnya di harga 2000 rupiah. Nah, ini sepasang kita mau breed, Ya. mau coba breed. Jadi karena ada space yang nggak pakai banyak, saya pengen nyobain gimana ya caranya. Gimana caranya kalau kita nyobain ternak ikan di sini gitu. Makanya cobain beli ini. Jadi udah sempat ngobrol sama Venda Maggie, udah lihat space-nya juga. Ini anaknya ditaruh di mana ya? Nah, jadi kan kalau dilihat tuh ada dua kemungkinan nih di carport sama di yang tank pagar. Jadi ada dua tempat yang bisa digunain buat breeding pibas. Tapi dua tempat itu juga punya kelebihan sama kekurangannya. Nanti kita lihat di tank pagar sama di carport kelebihan dan kekurangannya apa. Nanti yang paling bagus nanti kita taruh pibasnya di situ buat breeding. Ini rencananya tuh mau ditaruh di aquarium sini, di yang aquarium carport. Terus gimana nih? Kalau kata Venda Maggie kan udah biasa juga. Nah, kalau di carport ini tuh kan karena nggak kena sinar matahari langsung. Mana ini di daerah agak tinggi juga di daerah Bandungnya. Jadi si temperatur itu diukur tuh pernah 15 derajat bahkan lebih rendah dari 15 derajat. Jadi kalau untuk nanti setelah breeding terus telur bahaya ke ikannya juga sih. Jadi bisa mati kedinginan juga gitu. Jadi gimana ditaruh sini apa jangan? Nah, mending sih di depan aja. Nanti kita akalin kekurangan yang di depan. Jadi dari kayak di sini temperatur ngejar liternya juga terlalu gede. Mending nanti kita lihat yang depan aja. Jadi sekarang saya mau minta bantuan Edi sama Venda buat nangkapin ikan koi di sana buat ditaruh ke bawah. Kita jadinya pakai aquarium ini. Terus ini si koi-koi, pibas dan semua isinya bakal dipindahin dulu. Sekarang kita mau nangkapnya.
Bisa oke bang. Ada itu. Waduh. Macam kan? Nah, ini tengah. Terus? Tenang udah ngantuk dulu. Hati-hati. Langsung ke sini aja. Langsung sini aja. Iya. Kalau dapat satu mah bisa langsung itu. Ini nama lagi nih ya. Ini lah jadi lagi. Turun lagi. Bucil. Cil. Cil. Askarnya dia. Paling dekat. Orang beli apa 150. Jadi ikan yang tadi di akuarium depan, yang koi, mau kita pindahin ke akuarium yang bawah. Bang akuarium bawah itu isinya koi semua. Terus kemarin baru dibersihin, kasih lampu juga. Sekarang kita masukin ya. Kita masukin ikan itu dari sini. Kita mau ngasih makan, mau ngebersihin, itu semua dari sini. Sayurnya mana? Detail. Ya, dimasukinnya sama Egi. Udah semua. Ikan koinya udah masuk semua ke sini. Sok, boleh dilihat. Dua, 3 kilo aja, udah pun selesai. Jessie, Jessie, ya. Nyangkut. Bisa ada yang dipilih. Ikannya tuh didiemin di sini berapa lama? Paling 10 menitan, 15 menit 10 menitan didiemin dulu. buat sama suhu. Ini Oscar Paris import ya. Ini ada pibas satu lagi. Ukurannya juga nggak beda jauh sama pibas yang tadi baru datang. Menurut Egi enaknya gimana nih? Disatuin aja atau dipisah? Nah, yang pibas yang mono yang saya bawa itu kan sebenarnya udah ngeper sebelumnya nih. Malah si betinanya udah gendong telur. Nah, untuk breeding sebenarnya sih saya rekomendasi ini sepasang Ki. Karena udah yang saya bawa juga udah ngeper juga.
walaupun beberapa teman saya tuh ada yang bisa juga beberapa pasang disatuin dalam satu tank ya, community gitu. Jadi kita nggak tahu, gesek jantan sama betinanya. Jadi lebih baik itu aja 2. Jadi Oke, ini itu tetap di 2 sini. aja. Mau bikin tempat ya. Nih, si peacock bass 2 ekor, jantan sama betinanya udah diaklimasi kurang lebih 15 menit lah. Sekarang kita mau ini dulu, kita buka dulu. Iya. Jadi biasanya saya airnya dicampur dulu. Jadi ada dari akuarium dari tanknya yang bercampur sama yang di dalam plastik biar menyesuaikan si ikannya sama kandungan air yang di dalam. Sok langsung di zoom in aja biar Ikannya sekarang udah masuk nih, ada 2. Itu yang jantan sama yang betina yang mana kan? Yang jantan yang ini Bisa ngebedainnya dari mana? kalau buat simpelnya mah dari analfin sih. Dari Navin. Heeh. Jadi kalau misalnya yang ekornya apa analfinnya rada lancip itu rata-rata jantan. Rata-rata jantan. Sama kalau betina dia rada lebih bulat. Lebih bulat. Cuma kalau buat mastiin pasti-pastinya mah harusnya di painting sih. Dibanting. Di painting di bawahnya. Cuman ini udah bener kan jantan betina? Iya. Digaransi ini ya pasti jantan betina. Cuma kalau jantan mah rata-rata pasti jenong. Pasti jenong. Kalau birahi ya. Birahi jenong. Terus sekarang ada barang apa aja yang siap dijual? Di rumah mah ada SR, Dutch dari yang kecil sampai gede, Tibas dari baby sampai size 40 ada. Terus apa lagi ya? Pin bar, Red Fei banyak lah. Tuh buat yang pingin, ada yang suka dari tadi ikan-ikan yang disebutin sama Venda, nanti nomornya Venda saya cantumin di deskripsi, bisa langsung kontak. Kalau tadi kan yang bebas masukin tuh Egi, soalnya saya nggak berani kalau masukin ikan-ikan gede gini, takut ada yang salah. Kalau yang ikan askar ini saya berani, kalau udah biasa kalau ngebuka ikan kecil. Sekarang kita mau buka ya. Udah masuk semua ikannya, udah diatur-atur juga. Semoga pada sehat. Ikannya di sini hidupnya lama-lama sampai gede-gede biar kayak si leopard catfish. Biar seneng juga ngeliatnya. Makasih ya udah ngikutin hari ini. Kan saya udah beli ikan bebasnya yang spare. Terus masih bingung cara buat nge-treatnya seperti apa, buat nge-breedingnya seperti apa. Sekarang mau diobrolin sama Igi sama Venda. Enaknya gimana ya? Coba dijelasin. mungkin persiapannya ya, nanti kita siapin untuk tempat dia nelor untuk ibas pernya pakai keramik tapi dibalikin alasnya. Nah nanti setelah muncul, kalau sudah per udah siap kawin, udah muncul telurnya, nanti kita pindahin ke tank khusus karena di sini kan di luar takutnya
temperatur kualitas air nggak kejaga karena volume airnya kan besar juga ini Ki. Jadi nanti kita pisahin aja setelah telurnya di keramik sudah muncul, kita pisahin ke tangki khusus, lalu kita setting heater ya biasanya ya. Iya, Kan ya? harus disiapin tempatnya dulu sih sebelum itu mah. Kita siapin tempatnya, Matangnya air. nanti kita setting temperaturnya supaya terjaga pakai heater. Karena kan nggak mungkin juga kita di sini pakai heater ya, terlalu ini. Ya, berarti idealnya berarti akuarium kan ya? Nyiapin Ya akuarium aja. Iya. Akuariumnya ukuran berapa? Kalau ada ukuran 80 kali 40 kali 40 sih cukup. 80 sampai 40 udah cukup. Untuk awal setelah menetas, nanti paling kita pakai aerator aja yang gelembung udara itu, jangan pakai power head, mengantisipasi biar nggak kesedot aja tuh anaknya. Oh iya iya iya. Terus paling nanti setelah udah menetas anakan bebasnya kita kasih makannya nanti paling kutu air Itu air. Artemia. Itu belinya di mana? Biasanya di toko-toko ikan. Ikan Kalau yang banyak. besar ada sih menyediakan. Jadi gitu video hari ini kita ngedatengin Pibas 1 pair. Ada Oscar juga, terus kedatangan seller Bandung, yang ini seller Bandung Venda namanya. Nanti ada apa? Ada Instagramnya nggak tokonya? Instagram atau apa? Paling Facebook sih. Facebook ya, nanti Facebook, kita WA. cantumin linknya sama WA. Kalau lagi kebetulan emang teman dari dulu udah lama, terus dia juga jualan, hobis juga. Nanti kita cantumin semuanya di deskripsi. Makasih buat yang udah nonton, ditunggu ya video selanjutnya.